Adam, Hawa, diamilah surga ini bersama istrimu. Nikmatilah semua makanan yang baik dan tidak terbatas. Tetapi ingat, jangan dekati pohon itu. Kalian akan menjadi orang yang zalim bila menjamahnya. Mulai sekarang, iblis adalah musuh bagimu dan istrimu. Jangan sampai ia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Kalau semua makanan sudah tersedia, mengapa kita harus mendekati buah pohon itu? Kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, alangkah lalimnya kalau kita berbuat demikian. Bila iblis datang, kita tidak akan tergoda. Sudahlah. Ayo kita pulang. Aku akan sesatkan engkau, Adam, karena engkaulah aku dihukum. Aku akan ganggu mereka. Sekali-kali tidak akan aku tunduk pada manusia yang diciptakan dari tanah liat. Aku lebih baik karena aku diciptakan dari api. Bersiap-siaplah engkau manusia. Hei, mau apa kau kemari, iblis? Bukankah kau sudah diusir Tuhan dari surga ini? Pergilah kamu dari sini. Wahai manusia, ampunilah aku. Aku sudah bertobat dan kembali menjadi makhluk yang taat seperti dulu. Tahukah kalian pohon apakah itu? Itu adalah pohon khuldi. Bila kalian memakannya, kalian akan seagung malaikat dan hidup selamanya. Makanlah demi kebaikan kalian. Tidak, kami dilarang Tuhan mendekatinya. Ayo kita pulang saja, istriku. Tapi kalian akan lebih mulia. Tidak, pergilah kamu dari sini. Ada-ada saja. Cara keras itu gagal. Aku harus pikirkan cara yang lebih halus lagi. Kalau tahu akan diusir dari surga, wahai Adam, sungguh-sungguh aku rela. Aku rela 1000 kali menghormatimu. Lihatlah, lihatlah, aku akan sujud di hadapanmu. Dengar, Adam. Lepaskan genggamanmu, lepaskan. Ayo lepaskan. Aku tak ingin kalian keluar dari sini. Engkau pun bisa berbuat salah seperti aku. Makanlah buah itu agar kalian tidak bernasib seperti aku. Makanlah, kalian tidak mau bernasib seperti aku kan? Makanlah. Ini, ayo, makanlah. Aku bersumpah demi Allah. Aku benar-benar berniat baik. Makanlah. Ayolah, aku bersumpah demi Allah. Baiklah. Rasanya menyegarkan. Kau mau coba, suamiku? Hah? Tidak Hawa. Aku tidak berani memakannya. Tidak, Hawa, aku tidak akan memakannya. Ayolah, makan. Ayo makanlah.
rasakan bedanya. Nah, ya makan, ya makan. Ya. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Kita ditipunya. Cepat keluarkan. Ayo muntahkan. Hawa, kita telanjang. Kita telah berdosa, Hawa. Kita telah berdosa, Hawa. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Niscaya, kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Di mana engkau, istriku? Istriku! Hawa! Istriku! Di manakah engkau, Hawa? Adam! Adam! Di manakah engkau, suamiku? Adam! Di mana engkau? Adam! Di mana engkau? Alangkah beratnya hidup yang harus kujalani ini. Aku harus mencari makanan dan minuman sendiri. Tidak seperti di surga. Aku akan mencari Hawa, istriku. Hawa, di mana engkau?
Hawa, di mana engkau? Hawa, engkaukah itu? Hawa istriku. Adam, suamiku. Ah, Adam, akhirnya kita bertemu. Adam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami kembali di dunia ini. Akhirnya kita bertemu kembali. Oh, istriku. Ketika Raja Mesir bermimpi aneh, tak seorang pun ahli yang dapat menerangkan maksudnya. Ketika itu sang penyuguh minuman teringat akan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang amat terpercaya. Diterangkanlah arti mimpi raja tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian tentang 7 butir gandum yang hijau dimakan oleh 7 butir gandum yang kering. Nabi Yusuf alaihissalam pun menafsirkan mimpi tersebut. Bertanilah seperti biasa selama 7 tahun, tetapi simpanlah hasil panennya, karena setelah itu akan datang 7 tahun musim kering yang sangat berat. Pada masa sulit itu, simpanlah bibit-bibit gandum, karena tahun berikutnya hujan akan turun menyuburkan tanah, sehingga dapat memanen dan memeras anggur. Demikianlah Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya oleh Raja Mesir menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya sebagai bendaharawan negara. Selanjutnya, mana bobotnya? Ini Sekarang ambil Tuhan. gandumnya di sebelah. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih Tuanku. Berkat-Mu semakin melimpah. ya. Diberkati juga engkau Ibu. Selanjutnya, Ini Bu, gandum kepunyaanmu. Ah, sepertinya aku kenal mereka. Seperti selanjutnya, kamu bukan orang Mesir, bukan? Maafkan kami Tuan. Nama kalian tidak ada di dalam daftar penerima jatah. Kami tidak minta-minta. Kami akan membeli dengan perak ini. Kami akan bayar dengan perak ini. ya, mereka seperti kakak-kakakku. Kami akan bayar dengan perak ini. Hah? Kami bukan meminta. Tunggu dulu, petugas. Berapa orang jumlah mereka? Kami ada 12 orang yang mulia. Kami yang datang bersepuluh Tunggu orang. sebentar. Kalian bukan orang Mesir. Kalian tidak ikut menanam bersama kami. Untuk apa kami menolong orang-orang yang tidak membantu kami? Yang mulia, keluarga kami ada 12 orang. Tolonglah kami yang mulia. Ampun yang mulia. Berilah kami gandum yang mulia. Kalian pendusta.
Kalau kalian ada 12, kemana lagi yang lainnya? Ayo, kemana lagi yang lainnya? Sekarang bersepuluh. Tinggal adik kami dan ayah kami yang ada di rumah. Baik, baik. Kalau kalian bukan pendusta, buktikan. Dan aku akan memberikan gandum pada kalian hingga kalian membawa adik bungsu kalian. Dan sebagai jaminannya, salah satu dari kalian akan kami tahan. Setuju? Tangkap dia. Cepat, tangkap dia. Ayo, penjarakan pengawal. Ayo ikut kami cepat. Jangan macam-macam. Mundur, berhenti, mundur. Kami akan... Jangan coba-coba maju. Mundur. Kakak. Saudara. Sabarlah. Tolong. Ayah, ibu, aku merindukan kalian. Aku rindu akan rumah kita dulu, kebersamaan dan kasih sayang kalian kepada kami. Tapi saudara-saudaraku sendiri yang menghancurkan ini semua. Maafkan aku, ayah. Tuanku, orang-orang Israel itu sudah datang. Apa? Ada apa? Baiklah, aku akan temui mereka. Oh, ternyata benar. Mereka sudah datang. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku akan menemui mereka. Jangan khawatir. Ia akan baik-baik saja. Sembah kami yang mulia. Ayo, bangkitlah semua. Ayo, bangun. Ayo. Apakah kalian sudah membawa adik bungsu kalian? Ayo, cepatlah hadapkan dia kepadaku. Itukah rupanya anak bungsu kesayangan ayah kalian itu? Pengawal, cepat lepaskan tahanan kita. Benyamin, ceritakanlah. Bagaimana kabar ibu kalian? Ibu kami telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maafkan aku, ibu. Dan ayah kalian, bagaimana kabarnya? Beliau keberatan untuk mengizinkan hamba datang kemari, Yang Mulia. Hamba tidak pernah pergi jauh dari rumah karena... Apakah ayahmu tidak mempercayai kakak-kakakmu? Wahai adikku, Benyamin. Ayahku lebih suka kalau hamba ada di dekatnya dan tidak jauh-jauh pergi bersama mereka. Oh ya? Mengapa bisa begitu? Dulu ayah kami pernah kehilangan anak bungsunya. Oh iya? Mengapa begitu? Maafkan aku, tapi bagaimana kejadiannya? Dulu ayah kami pernah kehilangan anak bungsunya. Hah? Ia diterkam oleh serigala. Apa? Oleh serigala? Bagaimana itu bisa terjadi? Hal itulah yang telah melukai hati ayah kami, sehingga ia tidak percaya lagi kepada kakak. Ayahmu pasti kecewa pada kakak-kakakmu itu. Ya, aku bisa memahaminya. Benyamin! Benyamin, kakak! Benyamin. Akhirnya kau datang, adikku, dan aku bisa bebas. Baiklah. Kalian tentu lelah. Setelah perjalanan jauh kalian, aku akan menjamu kalian. Kalian akan menjadi tamu kehormatan istana ini. Bagaimana? Kita jadi tamu jamuan. Nikmati semua sajian. Buah-buahan, silahkan. Enak sekali, kakak. Buah-buahan segar. Terima kasih, Paman. Ini adalah cawan kesayanganku. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita bersulang untuk merayakan kembali berkumpulnya saudara-saudara sekalian. Ayo kita bersulang. Musik.
Anggur ini sangat enak. Terima kasih, terima kasih. Oh, bagaimana caranya agar aku bisa menahan Bunyamin? Aku ada ide yang sangat bagus. Hei, pengawal, tahan! Tahan mereka! Berhenti! Tunggu! Jangan lari! Berhenti! Berhenti! Kalian pencuri! Kalian mencuri! Kalian kujamu dan kuundang kalian ke rumahku. Dan beginikah kalian membalasnya dengan mencuri? Biar aku periksa kantung-kantung kalian. Inikah balasan kalian dengan mencuri cawanku? Beraninya kau? Masih berani kau menipuku? Benyamin, biar aku lihat tasmu. Ayo, ngaku saja kau Benyamin. Lihat, akan aku buktikan. Tidak. Nah, bagaimana cawanku bisa ada padamu Benyamin? Kau telah mencurinya. Aku tidak mengambilnya, Tuan. Hah? Tidak. Pengawal, Tidak. siap. Tahan anak ini pengawal. Tidak. 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 Ayo Tahan pengawal, tahan dia. Hei, Biarkan Apa aku yang kau? ditahan, tuanku. Tapi tolong lepaskan Bunyamin. Dia tidak bersalah, tuanku. Aku tangkap. hei, hei. Karena kami tidak mau ayah kami menderita lagi, tuanku. Kau mau mengorbankan dirimu hanya untuk seorang adik tiri yang dimanja ayahmu. Untuk apa kamu peduli padanya? Dia sudah buat kesalahan. Kalaupun hukum dia, apa peduli kalian? Dan apa maksud dengan kata lagi mengecewakan ayahmu? Hei, kemari kau pencuri. Akan kutahan kau. Kakak, ini hanya sebuah jebakan, Kak. Tolong aku. Akan kutahan kau di penjara bawah tanah agar kau merasakan akibatnya. Kami pernah kehilangan adik. Namun sebenarnya adik kami tidak dibunuh oleh serigala. Hah? Kami telah dibutakan oleh rasa iri. Dia telah kami jual sebagai budak. Selama bertahun-tahun kami hidup dengan rasa teganya bersalah. Kami tidak dapat pulang tanpa Bunyamin. Ayah kami tidak akan siap untuk kedua kalinya. Sesungguhnya yang harus dihukum adalah kami. Lepaskan adik kami, tuanku. Sudahlah. Adik, benarkah itu kampung kita? Itu kakak-kakak kita. Ayah. Ayah. Sepertinya aku mendengar suara Yusuf. Ayah. Bukankah begitu? Ayah. 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 Aku rindu sekali padamu, ayah. Yusuf anakku. Ayah. Aku rindu sekali padamu, ayah. Keajaiban. Subhanallah. Ayah, akhirnya kita bisa bersama lagi, ayah. Aku bisa melihat lagi. Alhamdulillah, aku bisa melihat lagi. Yusuf, tuanku. Sudahlah, Kak. Muka Aku adalah engkau adikmu, memaafkan Kak. kami. Aku maafkan. Karena Allah pun Maha Pengampun. Sudahlah. Ayah, kenalkan. Inilah istriku, Anakku. Julaiha. Sudahlah, Kak. Lupakanlah apa yang telah terjadi. Karena sesungguhnya Allah pun Maha Pengampun. Sudahlah, Kak. Semua itu membuatku Kamu menjadi telah sedih. melakukannya. Sudahlah, Kak. Istriku, kemarilah. Biar aku kenalkan dengan saudara-saudaraku. Kita akhirnya bisa bersama lagi, istriku. Bersama saudara-saudaraku dan ayahku. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kebahagiaan yang teramat sangat pada kita. Alkisah di sebuah lautan yang sangat dalam di negeri Ninawa, tinggallah sekelompok ikan paus. Mereka hidup berkasih sayang, yang tua membela dan menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Mereka selalu hidup rukun berkelompok di kerajaan bawah laut. Pada suatu hari, ketika ikan-ikan paus sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah ikan paus muda
dengan nafas terengah-engah dan wajah ketakutan. Tolong aku, Kak. Wahai adik muda, apa yang terjadi? Kenapa nafasmu tersengal-sengal begitu? Dan wajahmu kelihatan pucat. Tolong aku, Kak. Aku dikejar-kejar ikan hiu. Hah? Ikan hiu? Berani-beraninya dia mengejar kamu. Belum tahu dia siapa kita. Mana dia? Kita lawan bersama-sama. Ayo. Siapa yang dapat menandingi kita dalam lautan ini? Kitalah yang paling kuat dan badan kitalah yang paling besar. Tunggu dulu. Kita tidak boleh terburu nafsu. Memang badan kita besar, tapi kita perlu ingat, badan besar tidak semestinya kita dapat melakukan apa saja yang kita suka dengan sewenang-wenangnya. Tapi Kanun Tua, masa kita biarkan saja mereka mengganggu daerah ini? Bukankah kita sudah mengalah dengan membiarkan daerah makanan di sebelah barat mereka ambil? Iya, betul. Rasanya sudah saatnya kita tunjukkan kekuatan supaya kita tidak ada yang anggap remeh. Selama ini kan kita sudah bersabar. Kesabaran itu kan ada batasnya. Apa gunanya unjuk kekuatan? Lagi pula, tidak setiap saat mereka mengganggu kita. Marilah kita lihat apa hikmah di sebaliknya. Apa-apaan ini? Kok seperti ngajak tawuran? Paus muda, apakah hiu-hiu ini yang mengejarmu? Iya. Wahai ikan hiu, kenapa kamu mengejar paus muda? Siapa yang jar paus muda? Kami sendiri dikejar-kejar oleh manusia pemburu ikan hiu. Oh gitu. Tuh kan, apa aku bilang? Hampir saja kita berkelahi karena sebuah kesalahpahaman. Salaman. Ya, maafin saya ya, maafin. Enggak apa-apa, sama-sama ya, maafan ya, sama-sama. Hingga pada suatu hari, sekelompok ikan paus itu tengah bersantai di antara batu karang. Tiba-tiba, seekor ikan paus betina tergopoh-gopoh mendatangi kelompok itu. Ada apa lagi nih? Ada berita gembira. Masya Allah, berita apakah itu? Tadi aku mendapat berita dari ikan pari bahwa di atas permukaan bumi Ninawa telah datang seorang rasul yang mengajak manusia menyembah Allah. Jangan-jangan cuman gosip. Ikan pari dapat berita dari mana? Katanya ia mendapat cerita dari ubur-ubur. Sedangkan ubur-ubur mendengar cerita dari ikan tongkol yang ditangkap oleh nelayan. Dan ia berhasil melepaskan diri dari jaring nelayan itu. Pada saat tertangkap itulah dia mendengar para nelayan begitu serius membincangkan tentang kedatangan seorang rasul ke bumi Ninawa. Alangkah beruntungnya manusia dapat bertemu dengan utusan Allah itu. Beruntung atau tidaknya manusia tergantung apakah mereka mau mengakui kerasulannya atau tidak. Siapa nama rasul baru itu? Nabi Yunus. Nabi Yunus? Nama yang indah dan mulia. Semoga beliau berhasil mengemban amanah Allah untuk menyelamatkan umatnya dari kedurhakaan dan keingkaran. Mereka adalah penyembah berhala yang suka berjudi, bermabuk-mabukan, dan saling bermusuhan. Menyedihkan. Seluruh makhluk di dalam laut dan di atas daratan ikut berdoa untuk baginda Nabi Yunus dan setiap orang yang mengikuti jejaknya. Sementara itu, di atas permukaan bumi Ninawa, Nabi Yunus sedang berusaha keras menyadarkan penduduk Ninawa yang sudah tidak patuh dan taat dengan ajaran Allah.
Tetapi apa yang didapati Nabi Yunus adalah cemoohan dan hinaan. Hei kawan-kawan, lihat orang yang berada di atas mimbar sebelah sana. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia mau merusakkan kepercayaan kita. Dia pikir apa yang dilakukannya itu akan berhasil. Ya betul. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu hanya sia-sia belaka. Mungkin dia sedang bermimpi. Kasiannya Nabi Yunus. Bertahun-tahun lamanya baginda berdakwah dengan berbagai cara, tetapi penduduk Ninawa tetap juga membandel. Ya, bahkan lebih dari itu. Penduduk Ninawa tidak takut dengan ancaman Nabi Yunus bahwa akan turun azab seperti turun azabnya Allah pada penduduk Ad dan Samud serta kaum Nabi Nuh. Hai Yunus, kalau kamu benar-benar seorang nabi, datangkan saja siksaan itu kepada kami. Nabi Yunus sedih bukan kepalang menghadapi hinaan dan penolakan kaumnya. Beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan kaumnya yang durhaka itu dengan harapan Allah akan menyadarkan mereka dengan menurunkan azab. Memang benar, sepeninggal Nabi Yunus, awan gelap mulai menggantung di langit Ninawa. Semakin lama, semakin tebal, diiringi pekikan halilintar dan angin kencang. Ya Tuhan, apa yang terjadi di daratan? Kenapa goncangannya begitu kuat sampai terasa ke sini? Kelihatannya penduduk Ninawa sedang mengalami sesuatu. Apakah dia mencari berita apa yang telah terjadi? Setelah kepergian Nabi Yunus, Ninawa didera azab berkepanjangan. Selama berminggu-minggu, kaum Nabi Yunus bergelimang bencana yang datang dari Allah. Mereka kemudian menjadi sadar akan kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Allah mendengar dan menerima taubat mereka. Penduduk Ninawa yang telah sadar itu kemudian berseru memanggil-manggil Nabi Yunus yang pergi entah kemana. Bahkan sebagian dari mereka melakukan pencarian. Ternyata Nabi Yunus menumpang perahu. Namun karena muatan yang terlalu penuh, Nabi Yunus harus dikeluarkan dari dalam perahu.
Astagfirullah, Paus tua, tega sekali Anda memakan Nabi Yunus. Aku sendiri tidak tega. Tapi ini semua atas perintah Allah. Dengan cara demikian, Allah berkehendak menyelamatkan Nabi Yunus setelah diterjunkan dari perahu. Paus tua, ngomong-ngomong, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut Anda? Kegiatan beliau selama di dalam perutku adalah berzikir sebagai tanda penyesalan. Karena beliau merasa telah menjadi orang yang zalim dengan meninggalkan kaumnya. Selama 40 hari, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Hingga pada suatu hari, Allah memerintahkan paus tua untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus ke pantai. Atas kemurahan dan kasih sayang Allah, Nabi Yunus alaihissalam diberi rizki melalui seutas pohon labu yang ditumbuhkan oleh Allah berdekatan dengan tempat baginda terdampar. Setelah kesehatannya pulih, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya. Betapa terkejutnya Nabi Yunus ketika sampai di sana. Ternyata perubahan besar telah terjadi di dalam masyarakat kaumnya.
itulah Nabi Yunus hidup berbahagia bersama kaumnya dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya, istriku. Ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak kesayangan kita sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintahmu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, Ayah. Ayah sudah bangun? Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, Ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, Ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu Ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa Ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak Ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah Ayah apa yang telah diperintahkan Allah, dan insya Allah Ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah Ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, Ayah. tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo Ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh, bisa saja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan menjebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Hop. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana anakmu itu, Ibrahim?
Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila melakukannya. Iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih anakmu hanya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis. Nyah ke sana. Pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi ku ingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Pergilah kau iblis. Apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergi kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya. Lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah. Anakku. Agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah ayah. Ayo lakukan. Jangan ragu-ragu. Anakku Ismail, betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas, ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang datang. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana.
kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dengar, bertahun-tahun kalian tak berdaya menggoda iman Ayub. Aku sudah minta izin Tuhan untuk menggoda Ayub dengan cara-cara di luar batas kemampuan manusia. Bagaimana kalau kita serang dia? Ya, bagus. Kita serang dia. Kita goda dengan cara apa? Keterlaluan. Lagi enak-enak tiduran dibangunin. Tanda-tanda buruk ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagimu Tuan Ayub, sehat dan sejahteralah Tuan sekeluarga. Salam sejahtera bagi kalian semua sahabat-sahabatku, dan kiranya rahmat Allah senantiasa hadir dalam keluarga kita semua. Dia benar-benar tangguh, sekalipun kaya tetapi dia sangat dermawan. Istri dan anak-anaknya pun termasuk orang-orang yang saleh. Tak heran dengan kesalehan Ayub, malaikat pun berdoa baginya dan terus menemaninya. Goda dan cobai Ayub dengan cara apapun. Bakar seluruh ternak, bakar lumbungnya dan hartanya. Kamu ke lumbung, nyalakan yang besar. Kamu ke lumbung, ternaknya juga, bakar semua. Ayo, bakar sebelah sana, bakar. Api! Kebakaran! 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 Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keterlaluan, hartanya ludes pun dia tetap tabah. Wah, bagaimana nih? Saudaraku, Allah telah memberitahu apa yang sedang terjadi. Maaf apabila kami tidak mampu mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya mampu memberikan bekal seadanya. Sekalipun keluarga Ayub betul-betul ikhlas, seluruh hartanya habis tak tersisa, kita pakai cara yang lebih kasar. Dia masih punya harta yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Kita bunuh mereka semua. Anaknya. Tapi kita tidak bisa membunuhnya tanpa izin Allah. Allah sudah membebaskan tindakan kita
Ayo jangan ragu, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Kita menang, kita menang. Kita tak terkalahkan, dia akan menyesali Tuhannya. Kita menang, ya kita menang. Ya, kita tak terkalahkan. Hamba Allah tersabar pun berhasil kita tak. Diam, jangan cepat besar kepala. Lihat itu, cepat pergi ke sana. Cepat kalian pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Ayub, Allah telah melaknatmu. Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang pedih sekali. Buat apa lagi kau beribadah, ha? Percuma Tuhan tidak akan menerimanya. Buktinya dia mengambil semua milikmu. Sudah kau lihat, bukan? Laluan, dia masih saja tetap tangguh. Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Kurang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar, itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tak ada lagi milik Ayub kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjijikan dan menyakitkan di tubuh Ayub. Ayo, kali ini kesabaran Ayub pasti habis. Bahkan ia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah. Roma, istriku. Roma. Terima kasih. Suamiku Ayub. Roma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah suamiku. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar, istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rahma, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya Kali ini dia yang pasti lemah tidak dan akan miskin. sanggup, bos. Lihat saja. Rahma, lihat mereka. Rahma, kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku dan tidak setia lagi? Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Roma, di mana engkau, Roma? Aku sudah kepayahan, Roma. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah, istriku pun meninggalkanku ketika aku memerlukan bantuannya. Aku bersumpah untuk memukulnya 100 kali bila aku telah sembuh. Ayub, Ayub, hatamkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Basuhlah seluruh tubuhmu dengan air itu. Niscaya semua penderitaanmu dari penyakit itu akan sirna.
Segar sekali air ini. Penyakit kulitku sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu padaku dengan memberikan kesembuhan padaku. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih. Siapakah Anda? Siapa? Roma, ini aku suamimu. Allah telah memberikan kesembuhan. Kaukah itu suamiku? Kaukah itu? Tak ada yang mustahil bagi Allah, ya Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kesembuhan. Ketika kau terlambat pulang tadi, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Dan dalam keadaan itu aku berpikir bahwa kau sudah tidak setia lagi dan lari dariku. Karena itu aku bersumpah untuk memukulmu 100 kali bila aku telah sembuh. Lakukanlah suamiku, apabila itu memang sumpahmu. Lakukanlah, ayo. Bersiap, maafkanlah istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah suamiku. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, ikatan yang kukumpulkan ini telah berubah menjadi rumput. Ini semua karunia Allah, istriku Rahmah. Allah telah menyelamatkan kita. Sesungguhnya kami dapati Engkau sebagai seorang yang sabar, dan Engkau benar-benar seorang hamba yang taat kepadanya. Suamiku, suamiku, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Engkau telah anugerahkan kami dengan mengumpulkan kami kembali, aku dan keluargaku. Dan Engkau telah tambahkan kepada kami rahmat dan pelajaran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berfikir.